Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja. Oh, kisahnya keren banget teman-teman, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, silakan bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir setiap harinya, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan nggak pakai berlama-lama lagi ya, nggak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita menuju ke Jakarta. Kafe milik Pak Danu. Akhir tahun 2023, Kinan berdiri di panggung kecil yang terletak di sudut kafe yang hangat dan akrab baginya. Lampu panggung berwarna lembut memancarkan cahaya kuning keemasan, menciptakan suasana yang nyaman. Suara latar kafe yang sibuk mulai mereda ketika Kinan dan grupnya mulai menyiapkan alat musik mereka. Beberapa pengunjung duduk di meja-meja kayu menikmati minuman mereka sambil menunggu penampilan musik. Kinan mengenakan gaun hitam panjang dengan potongan sederhana, dihiasi dengan detail renda yang lembut di pinggirannya. Rambutnya yang panjang diikat dalam gaya sanggul, meninggalkan beberapa helai rambut bergelombang jatuh yang lembut di wajahnya. Dengan mata yang bersinar penuh semangat, ia mulai menyapa para penonton. Band yang menyertainya terdiri dari beberapa musisi berbakat. Di sisi kiri panggung, seorang pemain gitar listrik berambut ikal dan janggut tipis sedang menyetel gitarnya, membuat beberapa nada akustik untuk memastikan semuanya terdengar dengan sempurna. Di sebelah kanan, seorang pemain keyboard sibuk menekan tombol-tombol instrumennya, menambahkan sentuhan melodi lembut yang mengalun di udara. Di belakang mereka, seorang drummer muda tengah fokus menyiapkan stick drumnya sambil sesekali meregangkan tubuhnya. Sebuah isyarat dari Kinan, musik pun dimulai. Latar belakang kafe segera diselimuti oleh melodi lembut yang mengalir. Kinan mulai bernyanyi dengan suara yang penuh emosi. Setiap kata terasa bagaikan cerita yang terungkap dengan tulus. Suaranya mengalun lembut, menyatu dengan melodi yang dihasilkan oleh alat musik di sekelilingnya. Pandangan matanya yang dalam dan penuh perasaan seolah-olah berbicara langsung kepada setiap pendengar. Beberapa pengunjung kafe mulai terbuai, menutup mata mereka sejenak, tenggelam dalam alunan musik yang menenangkan. Ada yang bersandar di kursi mereka, menikmati setiap nada yang dipersembahkan. Lampu-lampu kecil di atas meja berpendar lembut menambah kehangatan suasana. Minuman di meja tampak perlahan terabaikan, seolah-olah pengunjung lebih memilih untuk memusatkan perhatian pada penampilan yang sedang berlangsung. Saat Kinan melanjutkan lagu, dia mulai memasukkan elemen-elemen dramatis dalam penampilannya. Gerakan tangan yang lembut, ekspresi wajah yang berubah sesuai dengan lirik lagu, serta interaksi yang tulus dengan anggota band menciptakan penampilan yang memukau. Sesekali ia melirik ke arah para pengunjung, memberikan senyuman atau tatapan penuh perhatian demi menambah kedekatan antara dirinya dan audiens. Saat pertunjukan selesai, tepuk tangan meriah dari para pengunjung mengisi ruangan. Kinan dan bandnya membungkukkan badan hormat, senyum lebar menghiasi wajah mereka. Para pengunjung mulai berdiri. Beberapa dari mereka bahkan bertepuk tangan lebih keras, memberikan apresiasi yang tulus atas penampilan yang baru saja mereka saksikan. Kinan turun dari panggung dengan penuh rasa syukur, berterima kasih kepada setiap orang yang datang. Di belakang panggung, suasana santai meliputi kelompok musisi yang sibuk membongkar peralatan mereka. Tiba-tiba saja, salah satu pelayan kafe mendekati mereka dengan sebuah pesan dari tamu yang baru saja melihat penampilan mereka. Di meja dekat panggung, seorang pria parubaya berpakaian rapi dengan jas hitam dan dasi berwarna biru gelap duduk dengan santai. Ekspresi wajahnya yang penuh dengan kekaguman menunjukkan bahwa dia benar-benar menikmati penampilan dari Kinan dan bandnya.
Setelah mengundang mereka untuk bergabung, pria itu lalu memperkenalkan dirinya sebagai Danu, seorang pengusaha yang juga seorang penggemar musik. Kinan dan teman-temannya yang masih merasa bersemangat setelah penampilan tadi duduk di meja Danu. Aroma kopi segar dan makanan ringan memenuhi udara, menambah kehangatan suasana. Pak Danu memulai pembicaraan berupa pujian atas penampilan mereka, memberikan apresiasi atas kualitas musik yang mereka bawa ke atas panggung. Senyum puas dari Kinan membalas pujian tersebut. Begitu juga para anggota bandnya yang turut mendengarkan dengan penuh perhatian. Danu menjelaskan bahwa dia ingin menawarkan kerjasama yang bisa sangat menguntungkan bagi mereka. Dia mengemukakan proposalnya dengan hati-hati, menjelaskan bahwa ia berencana untuk mengadakan sebuah acara khusus di sebuah lokasi eksklusif di luar kota dan ingin Kinan serta bandnya menjadi bagian dari acara tersebut. Tawaran itu disertai dengan imbalan yang cukup tinggi, jauh melampaui bayaran yang biasa mereka terima. Saat Danu menjelaskan rincian lebih lanjut, Kinan dan teman-temannya mendengarkan penuh antusias. Setelah diskusi singkat di antara mereka, Kinan dan teman-temannya sepakat untuk menerima tawaran tersebut. Mereka merasa bahwa ini adalah sebuah langkah besar untuk karir mereka. Lagi pula, tawaran dengan imbalan yang cukup tinggi ini tentu tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebelum berpisah, Danu mengundang mereka untuk menikmati makan malam ringan di kafe. Setelah makan malam, Danu memberikan kartu nama dan menjelaskan bahwa ia akan menghubungi mereka melalui email dan telepon untuk memberitahu rincian lebih lanjut. Kinan dan anggota bandnya meninggalkan kafe dengan perasaan bersemangat sekaligus sedikit penasaran. Ya, mereka tidak sabar untuk mengetahui lebih lanjut tentang tempat di mana nanti mereka tampil. Seminggu kemudian, tepat pada akhir pekan, Kinan sudah berada di tempat yang disepakati bersama Danu. Ia duduk di sebuah meja kosong yang terletak di dekat panggung, ruang yang memang dikhususkan untuk penampilan malam itu. Tempat tersebut tampak luas dan bersih, dengan lantai marmer putih yang bersinar dalam cahaya lembut dari lampu-lampu gantung modern yang bergelantungan di langit-langit. Panggungnya terletak di salah satu sudut ruangan, dikelilingi oleh tirai berwarna biru tua sehingga memberikan kesan elegan. Meja-meja di seluruh kafe tertata rapi dalam barisan yang teratur, beralas taplak meja putih bersih dan dihiasi dengan vas kecil berisikan bunga segar. Setiap meja dilengkapi dengan kursi empuk yang nyaman, yang mengundang para pengunjung untuk duduk lebih lama. Kinan mulai mengamati sekeliling dengan rasa ingin tahu, menikmati pemandangan interior kafe yang modern dan bersih. Kafe ini sepertinya memiliki desain yang sangat memperhatikan detail. Para pelayan kafe terlihat sibuk bergerak dari satu meja ke meja lainnya, mengenakan seragam serba hitam yang rapi dengan apron putih. Seragam mereka tampak terawat dan profesional, melengkapi suasana kafe yang elegan. Salah satu waiters yang memiliki rambut pendek tertata rapi dan senyum yang ramah mendekati sebuah meja yang terletak di dekat jendela. Dengan gerakan yang terampil, ia membawa nampan berisikan minuman dan hidangan ringan. Sementara itu, Kinan terus menyaksikan kerumunan pengunjung yang berlalu lalang di sekeliling kafe. Beberapa pasangan duduk bersebelahan, bercakap-cakap santai sambil menikmati hidangan mereka. Suasana di kafe terasa hidup dan ramah. Musik latar yang lembut mengalun dari speaker menambah suasana tanpa mengganggu percakapan. Suara gelak tawa, percakapan yang lembut, serta bunyi sendok garpu yang bersentuhan dengan piring menciptakan latar belakang yang nyaman. Beberapa saat setelah Kinan duduk, teman-temannya akhirnya tiba di kafe. Mereka tiba satu persatu, semua tampak ceria dan juga bersemangat. Eza duduk di samping Kinan, keningnya sedikit berkerut ketika ia berkata, waktu gue masuk tadi kok gue sempet nyium bau wangi banget ya. Ardi dan Doni mengabaikan ucapan Eza. Mereka sudah terbiasa dengan cerita Eza tentang bau-bauan aneh yang muncul di dekatnya. Kinan melirik ke arah Eza dan menanggapi komentar tersebut dengan santai. Sudah biasa kan? Ardi dan Doni hanya tertawa kecil kala mendengar respon dari Kinan. Mereka masih tampak santai memulai percakapan sambil melihat sekeliling. Meskipun begitu, Eza terlihat tidak begitu nyaman. Ia melirik sekitaran dengan tatapan tidak puas bercampur sedikit gelisah.
Tapi ini beda, Kin. Katanya dengan nada yang lebih mendesak. Ia berbicara dengan nada yang lebih rendah, seolah-olah takut menjadi bahan olokan dua temannya yang lain jika ia berbicara lebih keras. Doni yang masih bisa mendengar ucapan Reza pun menimpali. Mungkin cuma parfum. Don, emangnya ada orang pakai parfum minyak duyung kalau pergi ke kafe? Hah? Kinan hampir tersedak kala mendengar tanggapan Eza. Ia kesulitan menahan tawa membayangkan masih ada orang yang memakai minyak duyung di zaman sekarang ini. Doni dan Eza sempat berdebat sebentar sampai akhirnya tibalah waktu bagi mereka untuk tampil. Panggung kecil di depan kafe memanglah tidak terlalu tinggi. Dirancang khusus untuk pengisi acara yang melakukan penampilan live. Panggung ini memberikan kesan sederhana sekaligus strategis untuk menampilkan para musisi tanpa mengganggu alur pengunjung yang duduk di meja mereka. Kinan dan teman-temannya mulai mempersiapkan peralatan mereka dengan cekatan, memastikan semua siap sebelum acara dimulai kembali. Tidak lama kemudian, alunan musik pop mengisi udara di kafe. Selaras dengan suasana yang hangat dan ceria, musik tersebut mengalir lembut dari speaker-speaker tersembunyi di seluruh ruangan, menambah kehangatan suasana tanpa harus mengganggu percakapan para pengunjung. Kadang-kadang, Kinan juga menerima request dari para pengunjung untuk menyanyikan lagu kesukaan mereka. Ketika jam menunjukkan pukul 21.00, mereka mengambil jeda istirahat. Di meja istirahat yang disediakan di samping panggung, konsumsi berupa makanan dan minuman sudah siap. Kinan dan teman-temannya duduk di meja yang dilengkapi dengan berbagai hidangan lezat berupa seperti nasi goreng, sate ayam, dan aneka minuman segar. Wah, jarang-jarang nih kita dijamu sebanyak ini. Makan besar kita, selera Doni yang memang memiliki tubuh lebih besar daripada rekan-rekannya yang lain. Akan tetapi, reaksi Eza sangat berbeda dengan yang lain. Dia tidak terlihat antusias, bahkan menjauhkan piring itu dari hadapannya. Kinan merasa aneh karena merasakan ada yang tidak biasa dengan sikap Eza di malam itu. Biasanya, Eza selalu antusias, juga tidak pernah memilih-milih makanan. Ja, sakit. Tumben gak mau makan? Tanya Kinan heran. Eza mengangkat kepala, menatap Kinan dengan mata yang masih nampak enggan. Kayaknya gue kekenyangan dah, karena tadi sempat makan dulu. Makan nasi padang lagi sebelum kesini. Satu alis Kinan terangkat tinggi. Ini benar-benar aneh. Ya, biasanya Eza tidak pernah mengeluh kekenyangan kalau diberikan makanan enak. Meskipun begitu, dia memutuskan untuk membiarkan Eza dan kembali bergabung dengan teman-temannya yang lain. Sambil menikmati hidangan yang disediakan, Kinan sibuk berpikir bagaimana memastikan penampilan mereka berjalan dengan baik setelah istirahat. Kin, jangan makan banyak-banyak. Eza menyenggol bau Kinan yang sedang makan sambil setengah melamun. Kenapa? Tanya Kinan bingung. Eza menggeleng, ia lalu berbisik. Udah, nurut dong. Sekaliin aja. Lu juga harus hati-hati di sini. Jangan pecicilan. Bibir Kinan mengerucut sambil berpikir, lantas ia menganggukkan kepala, bukan karena ingin menuruti ucapan Eza, tetapi agar Eza tidak terlalu cerewet lagi. Tidak lama kemudian, Kinan berdiri sehingga Eza bertanya, mau kemana lu? Toilet? Sahut Kinan cepat. Sejak tadi dia memang sudah menahan hasrat ingin buang air kecil. Ia berlari-lari kecil setelah bertanya letak toilet kepada salah satu pegawai kafe. Pria itu lalu menunjukkan ke arah lorong di samping ruang makan. Dengan sedikit terburu-buru, Kinan mengucapkan terima kasih dan melangkah ke arah yang ditunjuk. Lorong menuju toilet ternyata cukup panjang dan juga sempit, dihimpit oleh dinding berwarna netral yang menyelimuti suasana yang terkesan dingin. Suara langkah kaki Kinan bergema di sepanjang lorong. Di sebelah kanan lorong terdapat pintu yang mengarah ke dapur. Terdengar suara gemerincing peralatan dapur dan percakapan samar para koki. Kinan melanjutkan langkahnya menuju pintu toilet wanita yang terletak di ujung lorong. Begitu ia membuka pintu, hawa dingin sekaligus suram langsung menyambutnya, meskipun lampu di dalam toilet itu sangat terang. Toilet tersebut bersih, dengan lantai yang terbuat dari ubin putih bersih dan dinding yang didekorasi dengan keramik cerah. Beberapa perlengkapan seperti sabun cuci tangan dan handuk kertas ditempatkan dengan rapi di meja yang terletak di dekat wastafel. Bersih? Tapi kok berasa serem ya? Gumam Kinan sambil memandang ke sekeliling. Mana sepi banget lagi.
Gak ada orang lain di sini. Begitu memasuki toilet, Kinan merasakan punggungnya seolah dirambati oleh hawa dingin, tengkuknya meremang, diikuti oleh rasa dingin yang tidak wajar mulai merayapi kulitnya. Meskipun ia mencoba untuk tenang, perasaan tidak nyaman itu semakin meningkat. Semua lampu memang menyala, memberikan pencahayaan yang cukup untuk memastikan toilet tetap terang. Akan tetapi, suasana sepi di dalam toilet memberi kesan suram yang aneh. Kinan melirik ke sekitar, memastikan sekali lagi kalau tidak ada orang lain di dalam toilet tersebut. Aneh, pikir sambil menunjuk bilik yang kosong dan menuntaskan hajatnya. Saat berada di bilik, Kinan bisa mendengar suara air yang menetes dari keran di wastafel. Perasaannya menjadi sedikit lebih lega karena berarti ia kini tidak sendirian lagi di dalam tempat itu. Kinan juga mendengar langkah kaki orang lain mulai memasuki toilet. Semula, langkah tersebut tidak terlalu mengganggu sehingga Kinan mengira jika itu mungkin hanya petugas cleaning service yang datang untuk membersihkan toilet. Akan tetapi, perasaan tenang itu segera berubah menjadi panik ketika Kinan mendengar suara gemerincing pelan seperti rantai yang tengah diseret. Kinan mengusap telinganya dengan perasaan tidak percaya sambil berbisik, siapa yang bawa rantai ke toilet ya? Belum lagi pertanyaan Kinan terjawab, suara gemerincing rantai terdengar semakin keras seolah-olah bergerak di depan bilik-bilik toilet. Kinan menelan ludahnya dengan berat, hatinya gelisah. Dia ingin segera keluar tapi takut pemilik rantai itu adalah orang yang berniat jahat. Bunyi gemerincing tersebut terdengar semakin dekat, lalu berhenti di depan pintu bilik yang sedang digunakannya. Kinan menahan nafas, raut wajahnya tegang ketika suasana berubah menjadi sangat hening. Jantung Kinan berdetak keras. Hanya itu satu-satunya suara yang bisa didengar Kinan di tempat tersebut. Darahnya seolah mengalir deras seiring ketakutan yang mulai muncul. Kinan melirik ke bawah melalui celah kecil di bawah pintu, berharap bisa melihat tanda-tanda kaki seseorang atau benda lain. Nafasnya tercekat begitu menyadari tidak ada kaki ataupun benda yang tampak di depan biliknya. Ludahnya mulai terasa pahit ketika ia meneguk ludah lagi dengan susah payah. Ia baru bisa bernafas lebih lega ketika suara gemerincing kembali terdengar terseret menjauh dari bilik yang menjadi tempat persembunyian Kinan. Suara itu perlahan-lahan menghilang. Apaan itu tadi ya? Ujar Kinan sambil mengelus dada. Hampir aja aku kira ada orang yang berniat jahat. Kinan menggelengkan kepala lantas berniat keluar dari bilik toilet. Akan tetapi ternyata membuka pintu bilik toilet pun membutuhkan banyak tenaga. Pintu tersebut terasa berat bahkan macet, tidak mau bergerak dengan mulus seperti biasanya. Setiap kali Kinan mencoba mendorong, pintunya kembali tertutup dengan keras. Kinan mulai mengumpat dalam hati karena terjebak dalam situasi konyol seperti ini. Ya ampun, mau keluar aja susah amat sih. Brak! Kinan terlompat ke belakang karena dikejutkan suara keras dari bilik lain. Suara itu seperti seseorang yang membanting pintu dengan sekuat tenaga sehingga menggetarkan seluruh ruangan. Ada orang? Tolong bantu buka pintunya dong, panggil Kinan memberanikan diri, tapi tidak ada sautan. Halo, panggil Kinan lagi. Akan tetapi tiba-tiba saja lampu di toilet padam, seluruh ruangan menjadi gelap total, menyelimuti Kinan dalam kegelapan yang menakutkan. Ia langsung panik karena tidak bisa melihat apapun di sekelilingnya. Ponsel yang biasanya Kinan bawa untuk keperluan darurat pun juga tidak ada di tangannya. Kinan terkurung di tempat sempit tanpa pencahayaan. Ia berdiri dengan gelisah ketika merasakan sensasi aneh. Ya, sepertinya ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangnya sehingga timbul rasa dingin yang menjalar ke seluruh tubuh. Sosok itu terasa begitu dekat, seakan-akan mengamati Kinan yang sebentar lagi akan menjadi mangsanya. Kinan tidak berani menoleh. Lagi pula, apa yang bisa dilihatnya, kegelapan di ruangan itu bahkan membuatnya tidak bisa melihat tangannya sendiri. Lagi pula, Kinan juga takut melihat sosok mengerikan di belakangnya kalau ia nekat menoleh ke arah belakang. Cering, cering. Jantung Kinan seakan melompat dari mulutnya
saat ia mulai mendengar suara gemerincing rantai persis berada di belakang punggungnya. Kinan tidak bisa bergerak, tubuhnya terasa membeku, sementara detak jantungnya semakin cepat. Keringat dingin menetes dari dahinya begitu ia merasakan ada yang menyentuh punggungnya perlahan-lahan, menekan lebih kuat sehingga menyerupai cengkraman. Berbekal kemampuan mengaji yang terbatas, Kinan berusaha membaca Al-Fatihah sebanyak mungkin dalam hati. Sepenuh hati ia berharap dapat melindungi dirinya dari sesuatu yang tidak terlihat itu. Kinan berhenti, lututnya semakin lemas dan telapak kakinya terasa kebas beruntung. Sebelum dia pingsan, lampu tiba-tiba menyala, kembali menerangi seluruh ruangan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bibir Kinan bergerak pelan, mengucap hamdalah dengan suara lirih, merasa sedikit lega, tetapi tetap masih terguncang. Ia menoleh ke arah belakang dengan hati-hati, mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi. Kosong. Ya, di belakangnya hanya terdapat dinding bilik toilet kosong tanpa ada benda atau kehadiran orang asing. Kinan mengamati sekeliling dengan cermat, memastikan di sana memang tidak ada yang aneh atau mencurigakan. Lampu yang baru menyala membawa kembali rasa aman, tetapi ketakutan bercampur rasa cemas tetap membekas di dalam dirinya. Kinan mendorong pintu yang kali ini terbuka dengan mudah, dan begitu pintu terbuka, dia langsung berhadapan-hadapan dengan seorang perempuan berseragam cleaning service yang berdiri di luar bilik. Sejak kapan ada di sini, Mbak? Kinan nyaris berteriak lega ketika sadar sejak tadi dia tidak sendirian. Dia tersenyum lebar pada perempuan tadi meski dibalas dengan pandangan heran. Ya, sudah sejak tadi saya nungguin di sini karena mbaknya lama banget keluarnya. Saya takut mbaknya pingsan di dalam. Kinan mengelus leher dengan perasaan bersalah. Nggak apa-apa kok. Tadi cuma lagi sembelit. Dia berbohong. Akan tetapi itu dirasa lebih baik daripada Kinan mengaku sempat mengira perempuan cleaning service itu sebagai setan penunggu toilet. Kinan lega karena akhirnya ada orang lain di sekitar. Ia memutuskan untuk menuju wastafel dan mencuci tangannya. Meskipun punggungnya masih terasa tegang, kehadiran cleaning service itu memberikan rasa aman. Suara air mengalir terdengar nyaring saat Kinan membasuh kedua tangannya, tetapi lagi-lagi ia tertegun karena merasakan punggungnya perlahan menjadi hangat. Sensasi itu berubah panas, lalu menyebar hingga ke ubun-ubun. Perasaan tidak enak pun kembali muncul. Kinan berusaha mengalihkan perhatian sambil bersiul. Ia menoleh sedikit ke belakang, memastikan bahwa cleaning service tersebut masih berdiri di sana, walau sambil membelakangi Kinan karena sibuk mengepel lantai. Kinan mengusap tengkuknya, kali ini karena merinding. Ia menggeleng lalu mencuci muka agar pikirannya menjadi jernih. Tidak masalah, kalau sebagai riasannya terhapus, ia masih bisa memperbaikinya nanti. Mbak, Kinan tersentak karena mendadak ada yang memanggil namanya, diikuti oleh tepukan di bahu kiri. Jantungnya berdegup kencang. Refleks, Kinan menoleh ke samping, tetapi yang didapatinya hanya ruangan yang sepi. Mbaknya tadi manggil saya. Cleaning service itu masih belum bergerak dari tempatnya semula, walau Kinan bertanya sekali lagi. Mbak, kok diem aja sih? Tanya Kinan kesal. Tiba-tiba lampu toilet itu mati lagi. Ruangan kembali gelap total. Kinan mulai panik. Ia meraba-raba dengan tangan untuk mencari jalan keluar. Kegelapan yang menyelimutinya membuatnya semakin cemas. Ia menggerutu dalam hati, jengkel karena lampu sering mati di kafe tersebut. Dalam keadaan panik, tanpa sadar, dia menabrak cleaning service yang mendadak berdiri di sampingnya. Mbak, kenapa sih? Kok di sini sering mati lampu? Tanya Kinan sambil mengusap dahinya yang tak sengaja membentur bahu si cleaning service. Sudah biasa begitu, Mbak, jawab pelawan bicaranya datar. Kinan masih belum puas. Tempat dengan desain modern seperti itu harusnya tidak sering mati lampu. Pengunjung bisa kabur kalau penerangan di sana selalu saja bermasalah. Belum lagi dia sempat bertanya, Kinan justru mendengar suara keke perempuan. Ngapain ketawa, Mbak? Kinan mundur sampai punggungnya menabrak wastafel. Ada yang lucu.
Suara tawa itu semakin nyaring, menusuk gendang telinga Kinan sehingga ia segera menutup telinga dengan kedua tangannya. Telinga Kinan mulai terasa sakit seolah seperti ditusuk-tusuk. Telapak tangannya mulai bisa merasakan cairan hangat mengalir dari kedua lubang telinganya. Kinan terisak kesakitan sekaligus ketakutan. Kedua kakinya gemetar sehingga dia jatuh dalam posisi berlutut. Kedua tangannya masih memegangi telinga karena suara tawa yang tadi didengarnya berubah menjadi lengkingan tinggi. Lalu semua sepi. Darah masih keluar dari kedua belah telinga Kinan. Aroma amis dari cairan hangat yang menempel di kedua tangannya membuat Kinan curiga kedua gendang telinganya sudah pecah. Air mata Kinan menetes satu persatu. Bagi penyanyi kafe seperti dia, indera pendengaran merupakan salah satu modal paling penting dan kini ia kehilangan kemampuan mendengar. Kinan terisak putus asa. Tetapi ia segera terdiam saat sadar ia masih bisa mendengar suara isakannya sendiri. Ya, dia tidak tuli. Kinan langsung tersungkur di lantai sambil mengucap syukur. Tidak peduli keadaan masih gelap gulita, tidak peduli mungkin masih ada setan yang bergentayangan di toilet tersebut. Dia hanya peduli pada telinganya yang masih bisa berfungsi dengan baik. Alhamdulillah, alhamdulillah, serunya berulang kali bersama dengan lampu toilet yang kembali menyala. Ia duduk bersimpuh dan mengamati kedua tangannya yang ternyata bersih tanpa noda. Kinan yakin sekali tadi ia bisa merasakan ada tetesan darah yang menempel di telapak tangannya. Mungkinkah tadi itu hanya hayalan Kinan? Lalu di mana perempuan yang berseragam cleaning service tadi? Dia benar-benar setan penunggu toilet. Kinan menggeleng pusing karena tak bisa menjawab pertanyaannya sendiri. Ia mencoba bangkit dengan susah payah, berpegangan di tepi wastafel walau kedua kakinya masih terasa lemas. Rambut Kinan yang tadi ditata rapi kini sudah berantakan. Wajahnya pucat pasi ketika Kinan bercermin. Kinan tidak peduli. Perhatiannya kini tertuju pada kedua telinganya, lalu mendesah saat melihat tidak ada tetesan darah di sekitar sana. Jadi apa yang tadi aku rasakan? Bisik Kinan sambil membasuh wajahnya sekali lagi. Sekujur tubuhnya terasa dingin. Tetapi Kinan tetap berusaha tegak. Dia masih memiliki kontrak yang mengharuskannya untuk kembali tampil setelah ini. Kinan berdiri goyah, berusaha melangkahkan kakinya satu persatu keluar dari toilet ketika ia mendengar suara dari pintu salah satu bilik. Kinan menjerit. Dia berjongkok sambil menutupi wajah dengan menggunakan kedua tangan. Tubuhnya gemetar ketika bahunya ditepuk pelan. Mbaknya kenapa? Suara asing itu menyapanya. Kinan menoleh pelan-pelan. Matanya menatap dari ujung rambut sampai ujung kaki orang yang baru saja mengajaknya bicara. Ia sedikit lega ketika kaki perempuan di depannya itu terlihat menginjak lantai. Perlahan Kinan bicara. Mbaknya manusia kan? Perempuan itu tertawa heran. Jangan bercanda dong, Mbak. Udah tengah malam nih. Saya masih harus beres-beres kafe. Kinan memandangi seragam cleaning service yang sama persis dengan seragam yang dipakai oleh sosok perempuan misterius tadi. Wajahnya linglung. Sebagian takut yang ditemuinya adalah penjelmaan setan. Sebagian lagi berharap jika ia benar-benar bertemu manusia. Mbaknya emang sejak kapan ada di sini? Sejak mati lampu, jawab Kinan dengan bibir gemetar. Mati lampu? Lawan bicaranya memiringkan kepala karena merasa heran. Mati lampunya kapan? Tadi kan 2 kali mati lampu, Mbak. Kinan berhasil berdiri, tetapi perlahan beringsut menjauh dari lawan bicaranya itu. Petugas cleaning service itu menggerutkan dahi, tampak terkejut. Dari tadi nggak ada yang mati lampu loh, Mbak. Kinan mendongak tak percaya. Ia terjebak 2 kali di toilet dalam keadaan gelap gulita. Tetapi perempuan di depannya ini mengatakan sedari tadi tidak pernah terjadi mati lampu. Beneran tadi mati lampu, Mbak, ujar Kinan bersikeras. Melihat kondisi Kinan yang tampaknya tidak baik-baik saja, cleaning service tersebut menghampirinya dengan langkah hati-hati. Ia pun menawarkan diri untuk mengantarkan Kinan keluar. Gak usah, saya bisa sendiri. Kinan menepis tawaran itu karena trauma. Ya, meski tubuhnya sendiri saat itu masih terasa lemas, juga gemetar hebat, ia berjalan mundur sambil terus mengamati cermat cara perempuan berseragam cleaning service itu menatapnya penuh dengan kekhawatiran.
Kinan melangkah keluar dengan hati-hati. Salah satu tangannya memegang dinding, sementara ia berjalan perlahan-lahan. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi ia berusaha agar tetap tegar. Lampu yang menyala terang berhasil memberikan tambahan rasa aman, sehingga Kinan yakin ia berhasil menenangkan diri sebelum kembali ke ruang utama kafe. Akan tetapi, langkahnya kembali goyah, sehingga tubuh Kinan merosot jatuh. Dia terkulai lemas di lorong menuju ruang utama kafe. Badannya bergoyang hebat, pandangannya mulai berkunang-kunang, sehingga Kinan terpaksa bersandar di dinding. Mbak, perempuan petugas cleaning service bergegas menghampirinya sambil menggoyang-goyangkan pundak Kinan. Ia segera berteriak meminta tolong saat Kinan tidak memberikan respon walau sudah dipanggil berulang-ulang kali. Mas, tolong temannya mas. Ya, hanya itu yang bisa Kinan dengar karena setelah itu dia pingsan. Dia tersadar ketika sudah dibaringkan di atas sofa. Kakinya diselimuti jaket Eza, sementara teman-temannya memandang penuh rasa khawatir. "Kenapa aku di sini?" tanya Kinan pelan sambil berusaha bangun. Doni menahan pundak Kinan agar ia tidak segera bergerak. "Udah, tiduran aja dulu sampai badan lo enakan." Kinan menurut. Ya, tubuhnya memang masih terasa lemas, nafasnya pun tersengal hanya karena berusaha duduk. Pak Danu yang mengelola kafe itu pun datang mendekatinya. Mbak, ada apa ya? Kok mukanya pucat gitu? Mbaknya sakit?" tanyanya beruntun. "Mohon pak, jangan ditanya dulu pak. Si Kinan masih lemes," tegur Doni pelan. Pemilik kafe itu memandang Doni dengan tatapan tidak suka, tetapi memutuskan untuk diam. Ia pergi sebentar, lalu kembali lagi dengan membawa segelas teh hangat. Mbaknya minum ini dulu ya, supaya lebih segar. Kalau sudah lebih enak, boleh pulang dulu. Besok saja ya dilanjutkan nyanyinya," ujar Pak Danu sambil meletakkan teh hangat itu di meja samping sofa. Kinan mengangguk. Dia memang tidak yakin, tidak sanggup lagi menyanyi malam ini. "Ayo silakan diminum mbak," pinta Pak Danu sekali lagi supaya tenaganya terisi lagi. Doni meraih gelas berisi teh hangat itu. Ia berniat membantu Kinan minum. Eza tiba-tiba terhuyung ke arah Doni. Gelas teh itu pun jatuh pecah karena terempas di lantai yang keras. Pakaian Kinan basah karena teh hangat yang sebagian tumpah padanya. Doni melotot ke arah Eza yang memandang kekacauan itu tanpa rasa bersalah. "Masnya ini gimana sih? Jalan pakai mata dong mas." Pak Danu menunjuk-nunjuk Eza dengan tatapan marah. Eza pun segera meminta maaf, tetapi Pak Danu mengabaikannya. Wajah pria itu merah padam, kedua tangannya mengepal menjadi tinju. Ia memandang Eza penuh selidik, lalu bergegas masuk kembali ke dalam ruangannya. Akan tetapi dia masih sempat berteriak-teriak memanggil salah satu pelayan untuk kembali membuatkan segelas teh. "Ayo pulang." Eza menarik Kinan, memaksanya agar segera bangun. "Si Kinan masih sakit," seru Doni saat Eza memaksa Kinan bangkit. "Dia bakalan tambah parah kalau di sini terus." Eza menukas cepat sambil membimbing Kinan yang masih sempoyongan. Tapi kita belum terima bayaran nih." Ardi berusaha menahan Eza yang sudah berjalan keluar. "Udah, kalian aja ngurusin masalah fee. Gue ngurusin Kinan dulu sebelum dia kenapa-napa tambah parah." Eza melambaikan tangan ke arah dua temannya yang masih tertinggal. "Naik motor ya Eza?" tanya Kinan lemah ketika Eza menggandengnya ke motor pemuda itu. "Ya mau naik kapan lagi?" Eza mulai menghidupkan sepeda motornya. "Gue gak bisa pesan taksi, takut kelamaan nunggunya." Eza memasangkan helm di kepala Kinan, memaksanya untuk segera naik. "Pegangan yang kuat." Kinan menurut. Kedua tangannya melingkar erat di pinggang Eza karena takut jatuh. Setelah beberapa ratus meter meninggalkan kafe, tubuh Kinan yang tadinya terasa lemas kini mendadak menjadi lebih segar. Nafasnya juga lega, tidak lagi sesak seperti tadi, mungkin karena pengaruh udara segar sepanjang perjalanan. "Kita makan dulu," ujar Eza sambil menepuk tangan Kinan yang masih memeluk pinggangnya. "Aku gak lapar," tolak Kinan. "Makan." Mereka lalu berhenti di pinggir jalan. Di trotoar tampak seorang tukang nasi goreng dorongan yang sedang mangkal. Tempat itu cukup ramai. Banyak orang yang duduk lesehan sambil makan di sekitar pedagang nasi goreng. Eza turun dari motor dan mendekati tukang nasi goreng, sementara Kinan tetap duduk di motor menunggu dengan sabar. Aroma nasi goreng yang menggugah selera mulai tercium, walau Kinan masih merasa tidak enak badan. 3 bungkus bang,"
Dua pedes yang satu biasa ya, pesan Eza. Kinan menatap ke arah kerumunan orang yang berlalu lalang di trotoar. Kepalanya kini terasa lebih ringan setelah lepas dari ketegangan yang mencekam. Orang banyak di sekeliling Kinan juga berhasil mengusir rasa takut yang tadi sempat ia rasakan. Ke rumah gua dulu, kata Eza setelah makanan mereka siap. Kinan tidak menjawab. Dia tahu temannya itu pasti tidak akan menganggap serius penolakannya. Perjalanan mereka tidak terlalu jauh. Eza segera membuka pintu rumah saat mereka sampai. Makan duluan, Kin. Eza lalu menyerahkan nasi goreng ke tangan Kinan. Kinan menerima dengan tangan gemetar, bukan karena takut, tetapi karena ia merasa kelaparan. Ia segera membukanya. Aroma bawang putih mulai memenuhi hidungnya. Kinan melahap nasi goreng itu dengan cepat, berharap bisa mendapatkan sedikit energi dan juga ketenangan. Setelah selesai makan, ia pun duduk dengan kaki diselonjorkan. Gimana? Udah selesai belum makannya? Eza kembali dengan kakaknya yang biasa dipanggil dengan sebutan Bang Haris. Bang Haris memandang Kinan, lalu ia menggelengkan kepala. Tadi ada kejadian apa? Kejadian apa, Bang? Kinan bengong karena Bang Haris langsung bertanya tanpa berbasa-basi. Bang Haris tidak menjawab. Dia justru menyuruh Kinan menghabiskan air putih yang sudah dibawakannya. Minum sampai habis. Airnya udah gue doain. Air doa? Kinan terus bertanya karena ia tidak mengerti. Udah, minum aja. Jangan banyak tanya dulu sahut Eza. Kinan cemberut sebab pertanyaannya tadi tidak dijawab, namun lagi-lagi dia menurut karena memang ia butuh minum setelah tadi malam cukup banyak menghabiskan keringat. Badan Kinan terasa sangat ringan. Setelah ia menghabiskan air yang diberikan Haris, matanya melebar ketika ia merasakan perbedaan yang begitu nyata. Kemudian, tanpa diminta, Kinan mulai bercerita. Saat ia ingin buang air kecil di kafe itu, ia menggambarkan dengan detail bagaimana perasaannya saat melangkah ke lorong panjang menuju toilet yang sepi. Eza mendengarkan dengan cermat. Sesekali ia mengusap tengkuk dan lengannya seolah bisa merasakan ketegangan yang tadi dirasakan Kinan. Saat Kinan sampai pada bagian di mana dia merasa ada sesuatu yang menyentuh punggungnya, Eza di sini mengernyitkan dahi. Lu nyium bau minyak wangi nggak? Celetuk Bang Haris yang sejak tadi diam saja. Enggak, jawab Kinan. Iya, sahut Eza cepat. Kinan menoleh ke arah Eza. Dia baru ingat temannya itu sempat mengeluhkan bau wangi sebelum masuk ke dalam kafe. Bang Haris menghela nafas. Sepertinya itu tempat pakai tumbal penglaris. Nah, nih Kinan yang jadi inceran tumbal pemilik kafe. Masa sih, Bang? Kinan mengerutkan kening. Bisa aja itu tadi cuma setan iseng dan aku yang apes deh ketemu dia. Tapi itu masuk akal, Kin. Apalagi Pak Danu tadi marah banget karena gua kan gak sengaja tuh numpain teh yang dia bikinin buat lo. Eza mengetuk dagunya. Dia ngotot kan supaya lo ngabisin teh bikinan dia kan. Kinan di sini mengangguk pelan. Asal lo tahu aja, Kin. Tadi waktu kita dikasih makanan yang enak-enak itu, nah, gue lihat tuh makanannya kayak seolah berlendir dan udah berbau. Makanya gue gak mau makan dengan alasan gue udah kenyang. Masa sih? Tanya Kinan tidak percaya. Ini anak satu gak percayaan nih. Kinan terdiam sejenak. Ia merasa kata-kata Eza agak sulit dipercaya, tetapi ia tidak bisa menyangkal betapa anehnya pengalaman itu. Jangan asal ngomong, kita kan gak tahu perkara yang sebenarnya, Ja. Udah, jangan terlalu dipikirin ya. Syukur kamu selamat. Bang Haris melanjutkan dengan nada lebih tenang. Lain kali kalau ada job lagi di sana, gak usah diterima ya. Bikin bahaya aja. Kinan mengangguk. Kali ini ia sepakat dengan pendapat Bang Haris. Dia sendiri juga merasakan trauma yang mendalam dari pengalaman malam itu sehingga ia tidak ingin kembali ke tempat yang sama. Mau nginep apa mau langsung gue antar pulang nih? Tanya Eza setelah ia selesai makan. Tentu saja Kinan memilih pulang karena ia ingin segera beristirahat di kamarnya sendiri. Keesokan harinya, Kinan mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Pak Danu dan juga tentang kafe yang dikelolanya. Ia mendekati penjaga parkir yang memang menjaga wilayah di sekitaran kafe milik Pak Danu. Berbengkel sebungkus rokok dan sedikit uang, penjaga parkir itu mulai buka mulut dengan lancar. Gadis berambut panjang itu terkejut ketika ia tahu pernah ada kebakaran di kafe dan mengakibatkan hilangnya nyawa salah seorang karyawan di sana. Perempuan ya, Pak?
Tanya Kinan gelisah. Tukang parkir itu mengangguk antusias. Bener mbak, yang meninggal itu perempuan, masih muda. Dia punya tai lalat di sudut mata nggak? Lah, si mbaknya kenal. Ya, dia emang punya tai lalat di ujung mata. Orangnya cakep dong mbak, tapi sayang banget meninggal karena kebakaran. Waktu itu dia katanya lagi bersihin toilet. Kinan tersenyum kecut. Ya, dia ingat sekali penampilan cleaning service yang pertama menyapanya di toilet cafe milik Pak Danu. Perempuan itu memiliki tai lalat di sudut matanya. Ya, habis kebakaran Pak Danu ya balik lagi tuh dia bangun kafe. Saya sepertinya ya keberuntungan Pak Danu tambah besar tuh karena pelanggannya makin banyak. Nah, denger-denger Pak Danu malah mau buka cabang lagi katanya. Tukang parkir itu bercerita semakin banyak. Kinan tersenyum kecut. Sepertinya benar apa yang sudah dikatakan oleh Bang Haris kalau dia ditargetkan sebagai tumbal penglaris selanjutnya. Dan sejak saat itu, Kinan belajar untuk mendengarkan intuisi dan juga memperhatikan tanda-tanda yang tidak wajar. Trauma dari pengalaman malam mengerikan tersebut membuatnya lebih berhati-hati dan juga waspada. Sebisa mungkin, Kinan selalu menjaga diri dari situasi yang bisa membahayakan dirinya. Dia berharap bisa menghindari kejadian serupa di masa depan. Dan semoga pengalamannya bisa menjadi pelajaran bagi orang lain juga. Sedangkan kafe milik Pak Danu kini terlihat semakin ramai. Ketika terakhir kalinya Kinan lewat sana, mungkin lelaki itu sudah menemukan tumbal lain untuk menggantikan posisi Kinan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja, selalu menarik didengar sampai akhir ya, karena seperti ada apa sih di ujungnya nanti. Dan pada kisah kali ini luar biasa. Pengalaman Kinan bersama bandnya ya, penyanyi kafe, seorang penyanyi kafe. Kinan di sini sangat beruntung sekali, di dalam anggota bandnya tuh ada sosok seperti Eza. Ternyata Eza ini sudah dari awal ya bisa melihat sesuatu yang tidak baik, seperti kayak punya ini ya penglihatan yang berbeda dari manusia-manusia biasa nih Eza. Cuma memang penglihatannya itu masih samar dan tidak bisa, belum tajam lah mungkin ya. Tapi di sini Eza sudah memperingatkan Kinan agar jangan begini, jangan begitu. Harusnya sih, tapi serba salah juga ya ketika kita masuk ke dalam satu kafe dan harapan sudah membumbung tinggi karena Pak Danu sudah menjanjikan bla 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 sedari awal. Dan melihat situasi kafe yang elegan kan pasti kayak, ngomong apa sih lu Ja gitu. Orang udah disediain makanan enak, bayarannya bagus, kafenya juga keren. Tapi ternyata di balik itu semua, Pak Danu selaku pemilik kafe itu adalah pelaku pesugihan, yang mana sebelumnya kafe ini sempat terbakar dan sosok yang ditemui oleh Kinan di kamar mandi, di toilet itu adalah sosok yang pernah ditumbalkan. Jadi seorang cleaning service yang tertinggal di dalam hingga terbakar. Luar biasa sekali kisahnya. Untung juga ada Bang Haris ya. Bang Haris yang memberikan, intinya Bang Haris tuh yang finishingnya dia sampai selesai. Kinan juga akhirnya tersadar, terbebas dari segalanya. Kurang ajar sekali Pak Danu. Jadi penasaran ya bagaimana Pak Danu. Mudah-mudahan aja sih ada yang bisa menghentikan tingkah laku dari Pak Danu ini ya. Jangan sampai ada korban-korban berikutnya. Karena Pak Danu sendiri kesel tuh sama Eja tuh. Ya luar biasa sekali. Dan terima kasih ya kepada Isyawara Senja atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi nih kisah-kisah selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya. Dan semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Silakan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya. Boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar atau pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama gabung tapi lupa nih, belum subscribe ternyata ya, diklik dulu dong tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini.
Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum ditayangkan, harap bersabar ya. Karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa tempatnya salah dan dosa. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.